Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat eh, siang, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, terhindar dari COVID-19. Amin. Jadi kali ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu yang telah kita bahas tentang konsepsi benua maritim Indonesia dan sampai pada slide ini, slide tentang peta wilayah kedaulatan dan yurisdikasi Indonesia. Nah, di minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana kemudian setiap zona yang terlampir dalam slide ini itu masing-masing memiliki derajat kewenangan yang berbeda-beda, derajat kepemilikan yang berbeda-beda, dan derajat pemanfaatan yang berbeda-beda antara satu zona dengan zona yang lain. Semuanya punya aturan dalam rangka untuk mengeksplorasi sumber daya alam baik di darat, laut, dan juga di udara. Dalam konteks ini, dalam konteks kedaulatan yurisdikasi, dalam konteks maritim ya, khususnya kelautan, nah ini adalah zona-zona yang penting untuk kita ketahui yang menjadi wilayah yurisdikasi Indonesia yang dimiliki saat ini. Ada keuntungannya, nanti akan saya jelaskan kenapa kemudian posisi kita dan keuntungan-keuntungan apa saja yang telah kita dapatkan, Indonesia dapatkan dalam konteks yurisdikasi ketika kita melihat peta ini. Saya lanjutkan bahwa di Indonesia itu ya kita berada pada 5 paparan laut yang memiliki potensi sumber daya alam dan lain-lain sebagainya. Di mana yang pertama itu Laut Cina bagian selatan. Kalau misalnya Laut Cina bagian selatan itu di atas sini ya, di atas mana? Ini adalah Laut Cina Selatan. Kemudian dalam 2-3 tahun terakhir, Indonesia yang menjadi bagian daratan Indonesia itu diubah namanya menjadi Laut Natuna Selatan, ya. Boleh dicek kembali, namanya Laut Natuna. Jadi bukan Laut Cina Selatan. Jadi karena ada konflik-konflik tentang antara Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara-negara lain yang khususnya Cina ya yang di atas sana. Baik, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa laut ini namanya diubah menjadi Laut Natuna Selatan. Nah, yang menjadi wilayah yang masuk dalam wilayah yurisdikasi Indonesia. Nah, ini tadi ya Laut Cina Selatan, di mana di situ ada menyintasi Laut Jawa, Laut Selat Sunda, Selat Karimana, Selat Gaspar, dan Selat Bangka, serta Selat Malaka, di mana memiliki kedalaman yang dangkal dengan dasar paparan Sunda. Posisi ini menjadi posisi yang baik bagi tempat berkembang biaknya biota-biota laut, ikan-ikan laut, terumbu karang, dan biota-biota lainnya yang menjadi potensi kemaritiman, menjadi potensi ekonomi maritim di Indonesia. Tentu ini menjadi keunggulan karena beberapa daratan-daratan atau beberapa kawasan pesisir di Indonesia itu merupakan daerah-daerah dangkal yang bisa menjadi rumah-rumah hewan-hewan laut yang bisa kemudian meningkatkan potensi ekonomi kemaritiman di Indonesia. Kemudian ada lagi yang kedua, Laut Sulu berbentuk lembah 4 persegi panjang dengan bagian terdalam sekitar 5.580 meter dan semakin ke timur dan semakin dalam. Ini juga kemudian potensi kemaritimannya tinggi, sumber daya alamnya tinggi sehingga itu bisa menjadi potensi ekonomi. Kemudian perairan dalam kawasan timur Indonesia seperti Laut Sulawesi, Flores, Maluku, Halmahera, Laut Seram, Banda, Sawo, Timur, dan Selat Makassar. Seperti yang saya tampilkan di video di slide ini, tadi saya kembali ke slide peta. Laut Sulawesi, Flores, Maluku, dan Halmahera. Laut Sulawesi ya, ini Selat Makassar,
atau Laut Sulawesi, Laut Flores. Ya, ini Laut Sulawesi di sebelah sini, di bawahnya ini Selat Flores, kemudian Laut Maluku, Laut Banda di bawahnya. Ini Laut Banda. Ini kemudian menjadi potensi sama persis tadi yang ada di Selat Jawa ini, di Selat Malaka dan yang tadi yang bersinggungan langsung dengan Laut Natuna Selatan atau Laut Cina Selatan. Itu juga merupakan potensi-potensi kemaritiman yang tinggi. Kemudian paparan Arafura menghubungkan daratan Papua dengan Australia dan bagian perairan Samudra Hindia. Ya, jadi paparan Arafura itu menghubungkan daratan Papua dengan Australia, Selat Torres. Ya, paparan Arafura ini atau Laut Arafura, mana dia? Ini, ya, yang menghubungkan. Nah, ini adalah merupakan lokasi tempat berkembang biaknya biota-biota laut, hewan-hewan laut yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, yang berbatasan dengan Australia, ya, Laut Arafura, kemudian berbatasan dengan Australia yang di bawah. Kemudian perairan Samudra Hindia, ya, laut sebelah barat merupakan Pulau Sumatera, terdapat dan laut sebelah selatan Pulau Jawa, terdapat lembah di dasar laut dan palung laut, ya, palung ganda Sunda, kedalamannya itu 5.160 meter dan 7.450 meter. Nah, jadi perairan Samudra Hindia. Perairan Samudra Hindia yang ini, teman-teman sekalian, yang merupakan potensi kemaritiman di mana terdapat menjadi arena tempat ikan bermigrasi. Kemudian kalau ikannya atau biota-biota lautnya mau bertelur, dia masuk ke kawasan-kawasan dangkal yang ada di perairan laut Nusantara. Ya, dia mampir ke bisa saja ke Selat Makassar atau Laut Banda, atau Laut Flores. Kemudian juga bisa di Laut Jawa sini yang bersinggungan dengan Laut Cina Selatan turun dari atas ke bawah. Nah, itu kemudian menjadi potensi yang baik untuk Indonesia, di mana hewan-hewan laut punya arena untuk melakukan migrasi besar-besaran, kemudian kembali lagi ke gugusan kepulauan, daratan-daratan dangkal untuk melakukan perkembangbiakan, sehingga itu memiliki potensi yang baik. Hewan-hewan laut yang sudah matang, yang sudah bisa dipanen, itu dipanen, kemudian yang kecilnya lagi itu kemudian telur-telurnya itu ditunggu lagi menetas, kemudian melakukan lagi migrasi ke wilayah-wilayah laut lainnya dan kembali lagi, begitu seterusnya siklus perikanan. Nah, jadi ini merupakan potensi laut Indonesia, dimiliki oleh Indonesia yang merupakan potensi-potensi yang bisa meningkatkan ekonomi kemaritiman, ya, baik itu dalam konteks ekonomi pemanfaatan sumber daya alam maupun laut sebagai potensi jalur transportasi. Nah, kategori laut berdasarkan derajat kewenangan dan tingkat kewenangan pengelolaan sumber daya laut menurut Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Ya, jadi tadi saya sudah perlihatkan peta-peta zona kelautan, di mana setiap warna atau setiap lokasi, setiap zona memiliki kedaulatan yang berbeda-beda. Nah, kita lihat di yang pertama, poin pertama ini adalah wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh. Ya, yang di atas ini wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh, itu ada laut pedalaman, laut nusantara, dan laut teritori. Jadi jenis-jenis laut ini, laut pedalaman, kemudian laut nusantara. Laut nusantara itu adalah laut yang berada di antara gugusan kepulauan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Jadi laut-laut yang berada di antaranya tadi itu merupakan laut nusantara, dan laut teritori itu adalah batas pesisir, ya, 12 mil dari wilayah pesisir itu merupakan laut dengan hak kedaulatan penuh. Ya, jadi
kedaulatan mutlak atas ruang udara dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Jadi Indonesia memiliki kedaulatan mutlak. Pokoknya apapun sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut itu menjadi kewenangan penuh Indonesia untuk dikelola. Jadi negara lain tidak berhak untuk mencampuri, mengganggu, terlibat juga dalam pengelolaan itu, karena Indonesia memiliki kedaulatan sumber daya alam baik di permukaan laut, di bawah laut dan tanah di dasar laut, bahkan sampai di udara. Jadi wilayah-wilayah ini menjadi kedaulatannya menjadi mutlak atas wilayah Indonesia. Kemudian wilayah laut dengan hak berdaulat. Nah, jadi wilayah laut dengan hak berdaulat itu ada zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Nah, kewenangannya ini kewenangan kekayaan yang dikandung di dalamnya dan pengaturan hal-hal tertentu. Jadi zona-zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen merupakan kewenangan segala macam sumber daya alam yang ada di dalamnya itu membutuhkan pengaturan-pengaturan tertentu. Kita masih berdaulat di wilayah tersebut, tetapi segala macam resources yang ada di laut itu membutuhkan pengaturan-pengaturan tertentu dalam rangka untuk dieksplorasi. Ya, kita kembali ke petanya. Jadi ini tadi zona kedaulatan, wilayah laut dengan hak berdaulat. Ya, zona ekonomi eksklusif ini adalah yang merah, kemudian yang warna ungu ini adalah termasuk dari bagian zona ekonomi eksklusif. Indonesia berdaulat, ya. Anda mungkin pernah dengar berita di YouTube atau di televisi tentang bagaimana nelayan-nelayan kapal asing dari Filipina, Thailand masuk ke wilayah perairan Indonesia, masuk ke wilayah Laut Cina Selatan ini atau Laut Natuna Selatan ini, kemudian diusir oleh TNI Angkatan Laut karena itu masuk dalam wilayah yurisdikasi Indonesia. Ya, jadi ini adalah zona tambahan. Kedaulatannya milik kita, namun sumber daya alamnya itu membutuhkan pengaturan-pengaturan tertentu kalau kita mengelola. Nah, kemudian yang hak kedaulatan penuh tadi, ini yang gambar warna orange, yang garis kecil ini, ya, garis kecil ini. Nah, ini. Kemudian laut yang berada di antara gugusan kepulauan. Laut yang berada di antara gugusan kepulauan ya seperti Laut Jawa, kemudian Selat Makassar, ya. Ini Selat Makassar, Laut Banda di sana, Laut Flores, Laut Maluku, dan laut-laut yang berada di antara gugusan kepulauan. Pokoknya laut yang ada di antara gugusan kepulauan itu adalah mutlak kewenangannya milik Indonesia. Nah, kemudian wilayah laut di mana Indonesia memiliki kepentingan tapi tidak memiliki kedaulatan wilayah. Nah, laut apa itu ya? Laut lepas, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan laut internasional di luar landas kontinen Indonesia. Ya, laut internasional. Jadi kita memiliki kepentingan di wilayah tersebut sebagai jalur transportasi, misalnya jalur perdagangan misalnya, tapi segala macam sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut itu kita tidak bisa kelola karena itu masuk dalam kategori laut internasional, ya, laut milik bersama yang sumber daya alamnya tidak bisa dikelola oleh negara-negara lain atau negara apapun. Jadi konvensi hukum laut ini sangat penting untuk Indonesia karena setiap derajat kepemilikan itu memiliki kewenangan dalam pengelolaannya yang berbeda-beda, dan sangat menguntungkan konvensi hukum laut ini membuat Indonesia menjadi berdaulat, membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, ya, baik dari segi potensi sumber daya alam, khususnya sumber daya laut, sekaligus juga negara yang memiliki luas yang memiliki luas hampir seluas benua Eropa, ya. Jadi kalau Anda banyak nonton video-video singkat itu ada banyak orang yang menjelaskan bahwa
Sabang sampai Merauke itu hampir sama luasnya dengan benua Eropa. Ya, jadi negara kita cukup luas. Kemudian luas kita itu 2/3 adalah laut Indonesia yang memiliki potensi kelautan yang melimpah. Nah, kemudian kita masuk ke wilayah pesisir. Ya, jadi wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapatkan pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh jenis vegetasi yang khas. Jadi ini tadi meliputi batas wilayah pesisir ke arah darat, ya. Jadi kalau misalnya di wilayah darat itu masih mendapatkan pengaruh sifat-sifat laut. Sifat-sifat laut apa itu ya? Angin laut, pasang surut, perembesan air laut, kemudian ada jenis-jenis vegetasi yang khas di wilayah tersebut. Nah, itu masih masuk dalam kategori wilayah pesisir. Nah, kalau kita melihat konteksnya di Makassar misalnya, di Pantai Losari, ya. Nah, di Pantai Losari itu kan ada jalanan, kemudian ada banyak pusat-pusat pertokoan di situ sampai di Benteng Sumbawu. Nah, itu masih itu merupakan wilayah perkotaan, ya. Itu adalah wilayah perkotaan, tetapi dalam definisinya itu masih masuk dalam kategori wilayah pesisir karena di wilayah tersebut dipastikan bahwa masih mendapatkan pengaruh sifat-sifat laut, ya. Misalnya angin, terutama angin laut, ya. Kemudian perembesan air laut, ya. Di bawah perembesan air laut mungkin dia tidak bisa mendapatkan air bersih atau air tawar ketika melakukan penggalian sumur. Jadi sangat mengandalkan air PDAM dan lain-lain sebagainya. Kemudian dicirikan oleh jenis vegetasi yang khas, ya. Untuk pasti di zaman lampau pasti ada, ya, pohon-pohon kelapa di situ berjejeran, karena sekarang ini ruang-ruang di wilayah tersebut sangat sangat penting untuk dimanfaatkan, sehingga jenis vegetasi khas di wilayah tersebut itu sudah mulai hilang satu persatu, bahkan cenderung tidak ada. Tetapi dalam konteksnya wilayah tersebut masih masuk dalam wilayah pesisir, ya. Walaupun secara masyarakat di sekitar tersebut itu sudah di sektor mata pencahariannya tidak bergantung pada laut, ya, karena di situ kan kebanyakan sektor jasa, kuliner, jasa dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi walaupun dia hidupnya tidak menggantungkan terhadap sumber daya laut atau sumber daya alam yang ada di laut, bukan nelayan, tetapi dalam konteks kewilayahan dia masih masuk dalam konteks wilayah pesisir, ya, yang konteksnya tadi di Benteng Sumbopo sana, di Jalan Benteng Sumbopo di Pantai Losari. Nah, bagaimana dengan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar dari daerah paparan benua atau continental shelf dengan ciri-ciri masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Nah, kalau batasan ke wilayah pesisir itu laut mencakup batas terluar dari paparan benua continental shelf, ya, sehingga sebentar ya, sehingga ya saya sampai di, ya, jadi paparan benua continental shelf. Seperti apa yang dimaksud dengan continental shelf? Seperti saya perlihatkan ini. Nah, ini dia. Nah, ini saya tidak akan jelaskan detail, tetapi paling tidak saya akan berikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan batas wilayah laut sampai batas laut, ya, wilayah pesisir sampai pada batas lautnya di mana. Nah, ini adalah upland atau daratan tinggi, kemudian daratan rendah, ya, ini masih masuk dalam wilayah pesisir. Kemudian masuk dalam kategori coastal zone, ya. Nah, ini dia sudah masuk mulai air pesisir
pasir putih ya, kemudian semakin ke sini semakin dalam ya, ini adalah continental shelf. Nah, untuk batasnya di sini di mana batas wilayah wilayah pulau ya. Jadi kalau misalnya yang paling enak dilihat kalau dari udara misalnya, Anda melihat dari utara kelihatan itu batas wilayah pulau yang masih menjadi bagian dari daratan. Ya kelihatan pasirnya, nanti kemudian dia biru sekali baru ternyata itu sudah lewat dari continental shelf. Nah, itu sudah masuk open ocean atau laut lepas. Jadi batasnya tidak terlalu jauh kalau ke laut. Ya, beda dengan darat tadi. Darat itu tergantung dan dipengaruhi oleh banyak hal seperti tadi pasang surut, angin laut, dan vegetasi khas yang ada yang memberikan ciri-ciri masih mendapatkan pengaruh laut. Nah, wilayah pesisir adalah wilayah yang unik ya, wilayah peralihan antara daratan dan laut, tempat pertemuan pengaruh antara darat, laut dan udara dengan karakteristiknya mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi ya, kaya akan unsur hara, sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan di laut, kemudian ditandai oleh adanya gradien perubahan sifat ekologi yang tajam, kemudian peka terhadap gangguan akibat adanya perubahan lingkungan dengan fluktuasi di luar normal, dan kemudian menjadi zona penyangga atau buffer zone bagi hewan-hewan migrasi yang ada di laut dan di darat. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa kita memiliki wilayah pesisir yang panjang, ya garis pantai terpanjang, sehingga kita memiliki zona penyangga yang panjang bagi hewan-hewan laut, ya, dan itu kemudian menjadi potensi ekonomi kita dalam memanfaatkan sumber daya alam, khususnya sumber daya laut. Nah, klasifikasi wilayah pesisir berdasarkan komunitas hayati, di mana ekosistem litoral itu pantai dangkal, pantai batu, pantai karang, pantai lumpur, ya itu ekosistem litoral. Kemudian hutan payau itu vegetasi terna rawa payau, hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut. Ya, jadi ini adalah klasifikasi wilayah pesisir berdasarkan komunitas hayati atau komunitas-komunitas biota tumbuhan yang menempati satu ekosistem tertentu. Nah, selanjutnya tadi sudah kita bahas tentang wilayah pesisir, kemudian wilayah udara. Nah, ini karena kita masih membicarakan karakteristik benua maritim Indonesia, jadi ada tadi wilayah pesisir, kemudian wilayah udara. Nah, jadi kalau menurut Deklarasi Bogota 1976, ya wilayah udara dibagi menjadi dua, ruang udara dan ruang antariksa. Nah, jadi wilayah udara Deklarasi Bogota itu 1976 itu terbagi atas dua, ruang udara dan ruang antariksa. Deklarasi ini menunjukkan bahwa kedua ruang ini memiliki derajat kewenangan yang berbeda. Nah, ruang udara itu adalah ruang udara nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong yang pemanfaatannya dikendalikan oleh negara tersebut. Nah, jadi ada ruang udara di mana kedaulatannya itu milik negara tersebut, ya, milik misalnya Indonesia dari daratannya, dari darat sampai ke ketinggian tertentu itu menjadi ruang udara, ya. Nah, itu adalah ruang udara, pengelolaannya dan lain-lain sebagainya itu milik Indonesia. Nah, kemudian ada ruang antariksa, ruang angkasa yang pemanfaatannya secara internasional dan tidak boleh dijadikan subjek negara kolong. Ya, jadi sebelum Deklarasi Bogota ini 1976, ya ada deklarasi namanya, bukan deklarasi, ya, ada kebijakan yang namanya Outer Space Treaty 1967, ya, di mana negara-negara maju pada waktu itu seperti Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu seenaknya mengelola ruang angkasa tersebut.
ya, tanpa ada persetujuan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang melintasi yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, karena GSO ini, geostationary objek ini, satelit objek ini eh, apa namanya, merupakan ruang udara atau ruang angkasa yang paling penting untuk penempatan satelit, ya, sehingga karena ini berada di garis khatulistiwa, sehingga negara-negara yang berkepentingan di bawahnya itu sangat menentang negara-negara maju seperti Amerika pada waktu itu dan Uni Soviet pada waktu itu mengelola tanpa ada koordinasi dan ada komunikasi dengan negara-negara yang berada di bawah GSO itu. Nah, kemudian di tahun 1976 ya, deklarasi Bogota ya dilaksanakan di Bogota. Itu kemudian apa namanya, dibuat perjanjian bahwa ruang antariksa yang berada di antara yang melintasi GSO ini, khususnya negara-negara yang berada di bawah garis khatulistiwa seperti Indonesia, Brazil, dan beberapa negara-negara lainnya, itu sepakat bahwa pemanfaatan ruang antariksa ini tidak boleh dimanfaatkan secara individu oleh negara, tetapi harus dimanfaatkan untuk kepentingan perdamaian dan kepentingan umat manusia. Nah, sehingga karena apa namanya, negara-negara Amerika dan Uni Soviet yang punya teknologi sampai ke sana pada waktu itu, sehingga negara-negara yang ada negara-negara berkembang ya itu meminta bantuan kepada Amerika dan Uni Soviet untuk diluncurkan satelitnya, sehingga masing-masing negara punya satelit di GSO itu. Ya, jadi ini adalah ruang yang berbeda. Yang satu itu ruang udara dimanfaatkan untuk kepentingan negara sendiri, ya itu bisa menjadi jalur pesawat dan sumber daya alam lain yang ada di ruang udara tersebut. Kemudian ruang antariksa itu tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak oleh negara yang ada di bawahnya, terutama negara-negara yang melintasi garis khatulistiwa tadi. Jadi harus dimanfaatkan oleh lembaga internasional. Dikelola, pengelolaannya itu ada di Amerika Serikat yang mengatur bagaimana kemudian jalur transportasi, jalur satelit itu diatur oleh lembaga internasional tersebut. Nah, cara menentukannya, batas wilayah udara, dari pusat bumi ditarik garis sampai batas ruang angkasa yang membentuk kerucut terbalik. Ya, jadi kalau misalnya ini pusat bumi, di sini adalah Indonesia ya. Misalnya ini adalah daratan ini adalah dari sini ke sini adalah Indonesia. Ya, jadi kerucut terbalik ya, satu ke sini. Jadi kolom ini adalah ruang udara. Ya, ini adalah ruang udara yang masih memiliki gaya gravitasi bumi misalnya, masih mendapatkan pengaruh-pengaruh, masih ada udara di situ. Ini adalah ruang yang dimanfaatkan oleh negara di bawahnya, Indonesia. Ya, di sebelahnya katakanlah Malaysia, kemudian di sana katakanlah negara Singapura, atau negara-negara Thailand, khususnya di Asia Tenggara. Nah, di atas sini, walaupun di bawahnya dia Indonesia, karena melintasi garis khatulistiwa, nah ini pemanfaatannya tidak bisa dimanfaatkan oleh negara kolong. Ya, harus dimanfaatkan secara internasional, dikelola secara internasional untuk kepentingan bersama. Kemudian batas ketinggian wilayah udara itu ditentukan oleh kemampuan teknologi menurut Chopper, kemudian menurut Stecker 30 km atau sampai dengan balon dan pesawat terbang dapat mengapung dan diterbangkan. Ya, jadi untuk konteks saat ini itu menggunakan pendapat Stecker ya, di mana 30 km seluruh negara ya, atau balon udara dapat terbang atau mengapung. Selebihnya itu menjadi wilayah ruang antariksa. Kemudian Indonesia berada di bawah garis khatulistiwa yang memiliki jalur geostationary satellite orbit ya, GSO. Jadi kita punya sumber daya alam yang melimpah di ruang angkasa, di mana posisi kita sangat strategis untuk menyimpan satelit. Ya, jadi sebenarnya negara-negara lain, khususnya negara-negara Eropa atau negara-negara yang
tidak dilintasi oleh garis khatulistiwa, satelit-satelitnya itu disimpan di atas garis khatulistiwa. Kemudian ya ini terkait dengan penjelasan GSO ini teman-teman ya, boleh baca dan banyak materi di YouTube Anda bisa akses apa itu GSO, kemudian bagaimana kemudian itu orbitnya, kemudian bagaimana apa namanya bentuknya dan bagaimana penempatan satelit dan siapa yang mengelola, itu ada banyak sekali di YouTube Anda bisa akses untuk bisa memahami lebih dalam tentang GSO ini. Ya, saya hanya akan menyampaikan bahwa Indonesia selain berdaulat di wilayah pesisir, dia juga berdaulat di daratan dan juga berdaulat di wilayah udara. Tetapi ada ruang antariksa yang kita tidak punya kedaulatan di wilayah tersebut. Dan tidak ada negara yang berdaulat di wilayah tersebut. Tetapi sumber daya alam itu dimanfaatkan secara bersama. Dikelola oleh satu lembaga internasional untuk kepentingan bersama, seperti untuk perdamaian, meningkatkan apa namanya telekomunikasi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini lebih spesifiknya silakan. Oke, jadi untuk itu ya saya kira cukup materi sampai tentang bagaimana kemudian karakteristik benua maritim. Kemudian yang pertama adalah konsepsi tadi, di minggu lalu saya sudah jelaskan tentang konsepsi benua maritim Indonesia, kenapa kita dikonsepsikan, bagaimana sejarahnya. Kemudian yang kedua karakteristik, ya, karakteristik maritim, di mana kita punya wilayah pesisir, wilayah yurisdikasi baik di darat, laut maupun udara, dan lain-lain sebagainya. Saya kira cukup untuk pertemuan minggu ketiga kita hari ini. Minggu depan saya akan masuk ke potensi kemaritiman Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.